Ya, memasuki minggu kedua dari bulan November, tapi lebih tepatnya minggu pertama yang full sampai ke akhir pekan ya. Karena kita akan dapatkan agenda yang sangat penting, tingkat tinggi, dan ini adalah persis dengan apa yang kita uraikan dari sejak akhir Oktober kemarin, yaitu ada 2 minggu berturut-turut yang sangat rentan dan sangat kemungkinan volatilenya akan sangat luas ataupun bahkan menjadi liar. So, apa saja agenda tersebut? Ini yang akan kita kupas berikut ini. Oke, sedikit mereview dengan apa yang terjadi di hari Jumat. Kalau misalkan menjadi pertanyaan, kenapa data non-farm payroll-nya yang relatif anjlok ataupun jauh di bawah perkiraan pasar, ternyata emas bukannya mengalami kenaikan ataupun bahkan rally, justru malah kembali tertekan turun, yang lebih tepatnya menguji kembali areal 2730-an ya. Dan catatannya, ini adalah yang persis dengan kita sampaikan di live streaming kemarin. Karena potensinya adalah di mana kondisi market saat ini sedang guna-gulana ataupun bahkan dilematis terkait dengan Pilpres ataupun pemilu Amerika. Nah, jadi kalau Anda perhatikan dari secara spesifik, sebetulnya emas tidak gagal naik. Justru waktu non-farm payroll dirilis, angka tersebut sempat mengalami lonjakan bahkan sampai sentuh 2760-an. Nah, cuman sayangnya 15 menit berikutnya atau bahkan setengah jam berikutnya, market kecenderungannya was-was dengan data ataupun bahkan Pilpres. Nah, di sisi lain, ada jam 24.05 dan juga jam 21.00 terdapat beberapa data ekonomi yang juga muncul. Contohnya adalah S&P Global. Ya, ini adalah Manufacturing PMI versi S&P Global, tapi di 15 menit kemudian di jam 9 kita dapatkan ISM. Jadi PMI Manufacturing versi ISM. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya data tersebut sebetulnya dua-duanya akan memberikan dampak yang bisa dibilang cukup berpengaruh. Walaupun menurut saya pribadi, saya lebih sering menekankan bahwa data versi ISM jauh lebih tinggi yang juga potensi respon. Jadi kalau misalkan lihat dari gejalanya, pergerakan penurunan kemungkinan salah satunya disebabkan oleh data versi S&P Global. Tapi 15 menit berselang, hal tersebut kembali pudar dan akhirnya emas kembali rebound dan ditutup di zona 2740-an. Nah, ini yang juga menjadi tanda tanya. Kenapa sampai pertengahan malam atau lebih tepatnya sampai penutupan market, kita tidak melihat gejala di mana market mengantisipasi terkait dengan ketidakpastian. Tentunya, semakin dekat dengan Pilpres ataupun pemilu, market cenderung menahan diri untuk tidak terlalu agresif. Dan itu pula yang terlihat di pasar saham. Sehingga kemungkinan kesimpulannya adalah market kecenderungan berhati-hati dan mencoba untuk mengantisipasinya di hari pemilu. Nah, sementara itu, kabar bagusnya adalah harga minyak mengalami kenaikan. Ini juga salah satunya dipicu dengan ancaman yang kemungkinan bisa dibilang akan segera terwujud atau dinantikan apakah itu akan terwujud apa tidaknya. Yaitu salah satunya terkait dengan geopolitik dan mereka masih tetap menunggu apakah akan direalisasikan terkait dengan aksi serangan balasan dari Iran terhadap Israel tersebut atau tidak. Sejauh ini sih saya tidak menemukan data faktual terkait dengan hal tersebut. Tapi kalaupun misalkan kita bicara tentang kemungkinan yang bisa terjadi, maka perhatikan atau waspadai nanti malam sampai kurang lebih mendekati ke Pilpres Amerika besok. Nah, hal ini dikarenakan kabar yang juga menyebut bahwa pasukan Amerika ataupun lebih tepatnya Angkatan Amerika, Angkatan Laut dalam hal ini dikerahkan ke Timur Tengah guna untuk mengantisipasi serangan-serangan yang tidak diinginkan. Terutama kalau misalkan kita bicara tentang chaos ataupun gejolak geopolitik antara Iran versus Israel yang dicurigai akan terjadi saat Pilpres. Nah, hal yang kedua yang juga memungkinkan untuk terjadi adalah mengantisipasi kalau misalkan hal tersebut menjadi gangguan keamanan untuk Amerika saat pelaksanaan Pilpres. Nah, mana yang akan terwujud, tapi yang jelas kondisi tersebut tentunya mengingatkan kita untuk tetap waspada bahwa kondisi geopolitik masih tetap dalam hal ketidakpastian. Nah, kemudian hal ini juga yang menjadi pemicu. Kalau misalkan lihat pergerakan kenaikannya, ternyata juga tidak terlalu bombastis, tidak terlalu lebih tinggi. Bahkan sampai detik ini pun walau dibuka gap up, dia kembali tertahan dan lebih tepatnya masih tetap di bawah level 71. Nah, areal inilah yang membuat saya berpikir bahwa kalau lihat dari sisi teknis, sebetulnya yang menjadi gejala adalah faktor China. Lagi-lagi kita belum mendapatkan permintaan China tersebut tumbuh dan semua market tertuju pada China minggu ini karena mereka juga berharap terkait dengan detail stimulus yang mereka janjikan. Nah, sementara Bank of America melihat ada dua kondisi di mana yang sangat memungkinkan untuk terjadinya gap up tadi pagi. Yang pertama adalah OPEC yang memang setuju untuk menunda kenaikan produksi di bulan Desember ini. Kemungkinan itu juga yang membuat alasan kenapa crude oil kecenderungannya mengalami kenaikan yang bisa dibilang cukup menjanjikan ya. Tapi sayangnya lagi-lagi secara level
kita belum pernah melihat ada angka $72 kembali dalam at least 1 minggu ke belakang. Nah, kemudian yang kedua, mereka juga cukup mengakui adanya potensi surplus pasokan global. Jadi sebetulnya kalau misalkan surplus, ya saya rasa ini akan menjadi masalah kalau tingkat permintaan China belum pulih, atau secara global pun tingkat permintaannya juga belum pulih. Nah, tentunya hal ini juga menjadi catatan khusus. Artinya mungkin nanti di dalam live streaming kita akan coba lihat secara spesifik berapa level resisten yang memungkinkan untuk bisa dikatakan pulih bagi crude oil. Tapi untuk sementara waktu, Bank of America memberikan prediksi ataupun optimismenya bahwa dia melihat ada potensi untuk harga minyak kembali mengalami kenaikan atau bullish trend at least dalam 1 bulan ke depan. Di sisi lain, kalau kita lihat tentang emas sendiri, bagi Bank of America ataupun bahkan Goldman Sachs, mereka cukup optimis bahwa emas masih bisa melakukan ataupun melanjutkan kenaikan. Dan Bank of America melihat dari sisi 3-6 bulan ke depan. Tentunya kalau Anda ingat dari live streaming ataupun beberapa video Outlook yang sering kita bahas, saya sering menyebutkan terkait dengan hati-hati dengan 3-6 bulan, terutama untuk half ataupun paruh pertama 2025. Karena begitu Pilpres selesai, kemudian siapapun presiden yang terpilih, ya walaupun misalkan peluangnya terbesar adalah Trump, masalahnya adalah kemungkinan untuk mengganggu kestabilan ataupun mengganggu kebijakan dari Federal Reserve kemungkinan masih butuh waktu. Jadi at least 3 bulan pertama di tahun 2025 itu akan menjadi tanda-tanda yang bisa dibilang cukup positif ya. Dan itu pula yang dilihat oleh Bank of America. Jadi menurut Bank of America, salah satunya adalah dipicu oleh potensi pemangkasan suku bunga Fed yang kemungkinan masih berlanjut. Jadi kalaupun misalkan setelah November, kemudian Desember, ataupun bahkan lanjut ke bulan Januari, maka perhatikanlah dot-pot yang akan diwujudkan ataupun yang ditujukan di bulan Desember dan juga di bulan Maret. Nah, kemudian potensi eskalasi Timur Tengah yang masih secara spesifik mungkin kita bicara tentang kondisi yang bisa dibilang tidak bisa dipastikan kapan berakhirnya. Nah, kemudian yang keempat adalah terkait dengan potensi stimulus fiskal dan moneter yang agresif dari China. Ini pula poin yang sering kita sampaikan dalam 1 atau 2 minggu terakhir. China mau tidak mau dianggap sebagai potensi membangkitkan ekonomi mereka dari keterpurukan, sehingga stimulus sangat diharapkan, dan itu yang disadari oleh mereka karena mereka sendiri punya target untuk menciptakan GDP pertumbuhan ekonomi sampai 5% di tahun 2024. Well, apapun itu kita tinggal tunggu sampai hari Jumat ataupun Sabtu mendatang. Kemudian dari Goldman Sachs, mereka sempat memprediksikan terkait dengan harga emas mencapai 3.000 di akhir tahun 2025. Saya rasa kalau misalkan dengan angka 2.700, ya mungkin kita cukup dekat dengan 2.900, artinya 3.000 mungkin tidak perlu menunggu sampai akhir tahun. Tapi secara agregat, saya setuju dengan pandangan mereka, yang kemungkinan kalau kita lihat dari sisi teknikal, ya itu sangat mendukung dari grafik bulanan ataupun grafik weekly, di mana kita mendapatkan cup and handle, seperti yang kita uraikan dalam 3 bulan terakhir. Nah, di sisi lain, yang mereka lihat adalah terkait dengan suku bunga. Lagi-lagi, topik utamanya adalah suku bunga. Jadi bagi Goldman Sachs, dengan turunnya suku bunga, tentunya itu akan menjadikan emas sangat enak dilirik, ataupun ya bisa dibilang sangat diminati oleh para investor global. Kemudian kaitannya dengan pembelian emas oleh Bank Sentral, itu dipicu dari sejak tahun 2022. Apalagi waktu itu juga kita melihat ada sanksi yang dikenakan kepada Bank Sentral Rusia. Dan itulah yang membuat kenapa bank sentral lain di negara-negara berkembang lalu kemudian mereka mencoba untuk membeli secara besar-besaran. Dan itu pula yang dilakukan oleh negara maju karena mereka juga mengikuti tren tersebut. Jadi selama bank sentral masih tetap melakukan pembelian, kelihatannya emas masih sangat mudah untuk mengalami kenaikan daripada penurunannya. Ya, walaupun kalau misalnya kita bicara tentang Pilpres nanti akan beda cerita. Siapapun yang jadi presiden, tapi yang dikhawatirkan adalah Donald Trump. Kalau menang berarti akan mengganggu ataupun menghambat siklus penurunan suku bunga dari Fed. Nah, terakhir pandangan dari Goldman Sachs, menurut mereka adalah adanya pembelian dari sisi ETF. So, secara faktor, kelihatannya background untuk emas mengalami kenaikan masih sangat kuat. Nah, jelang pemilu Amerika, dari JP Morgan, ini sedikit peringatan bahwa menurut mereka kalau misalkan ternyata Donald Trump yang menang, akan ada potensi gangguan dari kebijakan kebijakan bank sentral, dalam ini Federal Reserve. Jadi mereka melihat kalau misalkan ini kondisinya misal red sweat atau kita sebut saja misalkan Republikan mendominasi, artinya pilpresnya dimenangkan oleh Donald Trump,
kemudian Kongres ataupun Senat dimenangkan oleh Republikan. Kalau ini yang terjadi, berarti mereka mendominasi, dan yang dikhawatirkan adalah kebijakan fiskalnya akan jauh lebih ekspansif, potensi perang dagang, lalu kemudian defisit yang lebih besar, dan juga terkait dengan suku bunga yang lebih tinggi. Mau tidak mau, mereka harus melakukan kenaikan suku bunga karena nantinya dari apa yang mereka lakukan itu adalah memicu inflasi lebih tinggi. Nah, tentunya dengan inflasi yang nantinya bergerak lebih tinggi, Federal Reserve ada kemungkinan mereka menunda atau menahan diri untuk tidak jor-joran melakukan penurunan ataupun pelonggaran moneter. Nah, inilah yang disebabkan atau yang membuat kenapa JP Morgan melihat ada kemungkinan kalaupun mereka melakukan atau Federal Reserve melakukan pemangkasan di bulan November, bisa jadi di bulan Desember itu akan ditunda atau di hold. Nah, walaupun seperti itu, ya kita belum tahu apakah itu realisasinya akan seperti itu atau justru di luar dugaan. Karena bagi saya kecenderungan untuk hal tersebut terjadi, ya otomatis kita juga harus melihat dari sejak kepemimpinan Donald Trump tersebut terwujud. Dan itu berarti butuh waktu sekitar 20 atau 21 Januari 2025. Nah, di sisi lain, kalau misalkan Harris yang menang, lalu kemudian anggap saja Kongres ataupun Senat dalam hal ini tetap dikuasai oleh Republik. Nah, ini berarti divided government, artinya pemerintahan yang terbagi. Kita melihat posisinya akan relatif sama dengan apa yang terjadi saat ini. Dan itu yang disampaikan oleh JP Morgan. Jadi kelihatannya, kalau misalkan berharap bahwa Fed akan tetap melanjutkan dot plot yang dirilis di bulan September kemarin, maka komposisi inilah yang memungkinkan untuk Fed tetap menurunkan suku bunga November, Desember, atau bahkan di tahun 2025. Nah, tapi ya inilah yang akan terjadi teman-teman. Volatility kemungkinan akan bicara tentang kemungkinannya di kemudian hari. Artinya masih ada efek yang juga dikhawatirkan terjadi kalau misalkan Donald Trump dan Republik yang menguasai, karena itu berarti efek utamanya adalah terkait dengan kekhawatiran perang dagang. Ingat, beberapa waktu lalu saat Trump berkuasa, perang dagang dengan China itu tidak berkesudahan, dan akhirnya ya kita sempat lihat ekonomi pun tidak terlalu bombastis karena akhirnya mereka terkendala dengan potensi inflasi yang terlampau tinggi. Nah, di sisi lain, Goldman Sachs sendiri masih optimis terkait dengan pemangkasan suku bunga dari Fed. Mereka melihat ada pemangkasan 25 basis point dari Fed di bulan ini ataupun di pertemuan minggu ini. Kemudian untuk November ataupun Desember lebih tepatnya, mereka akan tetap melihat dari fakta di lapangan, yaitu terkait dengan data ekonomi. Walaupun dengan demikian, sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda dengan beberapa pandangan dari beberapa analis ataupun bank. Nah, terkait dengan pertemuan minggu ini yang juga tetap akan menjadi sorotan pasar, itulah terkait dengan NPC meeting. Dan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, dan bahwa mereka ini adalah badan legislatif tertinggi dari China. Mereka juga yang menentukan dan juga bisa dibilang terlibat aktif untuk menentukan program apa yang akan dilakukan oleh pemerintah China. Nah, untuk pertemuan minggu ini, walaupun dimulai di tanggal 4-8, kita tidak akan melihat hal tersebut akan muncul sebelum Pilpres Amerika selesai di tanggal 5. Jadi kemungkinan kita baru akan melihat kesimpulan akhirnya itu di tanggal 8 November. Jadi saya ingatkan kembali, hati-hati dengan 8 November. Apa yang diharapkan? Ya tentunya stimulus. Nah, sebentar untuk malam nanti, kita tidak punya data agenda ekonomi yang sangat risk ataupun high risk. Dan data ekonominya cuma factory order yang hanya berada di tingkat kedua. Tapi tidak apa-apa. Tolong perhatikan dengan apa yang disampaikan ataupun yang terjadi pada Eropa, karena itu pun bisa jadi panduan untuk kebijakan ECB berikutnya. Nah, kaitannya dengan secara global, minggu ini berarti perhatikan saja yang high risk. Menurut saya akan ada 4 faktor di situ. Yang pertama tentunya Pilpres Amerika ataupun pemilu Amerika. Kemudian yang kedua adalah Bank Sentral. Kali ini adalah gilirannya dari Federal Reserve dan juga Bank of England. Keduanya hampir bisa dipastikan 25 basis point akan diumumkan. Kemudian juga terkait dengan NPC meeting, yang kita harapkan adalah realisasi ataupun pengumuman lebih detail terkait dengan rencana stimulus yang katanya kabarnya adalah 10 triliun yuan. Dan mungkin ada opsi untuk ditambah atau lebih tinggi kalau misalkan Donald Trump yang memenangkan Pilpres. Hal ini kaitannya dengan antisipasi dari pemerintah China terkait dengan perang dagang. Well, apapun itu, kita akan lihat dari grafiknya nanti sore bagaimana reaksi selanjutnya untuk minggu ini, terutama untuk emas ataupun bahkan Hang Seng.